Hai semua, ketemu lagi bersama aku. Selamat datang di video tugas mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Berbasis Pedesaan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. Kenalin, aku Siti Nursia dengan NIM G2A124003. Di video kali ini, aku mau bahas sebuah permasalahan ekonomi, yaitu kondisi pertanian di wilayah pedesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam aspek sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Jadi, gini ceritanya. Berdasarkan hasil wawancara petani di 3 wilayah, di mana wilayah pertama yaitu pedesaan yang terletak di persawahan milik Bapak Sutopo, Kelurahan Ranometo, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan. Dalam aspek sosial budaya, praktik bercocok tanam masih terbilang tradisional dengan tetap menggunakan bantuan tenaga manusia dalam setiap proses kegiatan pengolahan pertanian. Dalam aspek ekonomi, sumber pendapatan utama adalah sebagai petani dengan penghasilan per bulannya kurang lebih 2 juta yang masih belum begitu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Beralih pada wilayah pesisir, berdasarkan hasil wawancara Bapak Abdul Somad sebagai pemilik perkebunan pisang dan kelapa di Kelurahan Nambu, Kecamatan Nambu, Kota Kendari. Beliau mengatakan bahwa dalam aspek sosial budaya, praktik bercocok tanam masih terbilang tradisional dengan tetap menggunakan bantuan tenaga manusia dalam setiap proses kegiatan pengolahan perkebunan. Dalam aspek ekonomi, sumber pendapatan utama adalah sebagai petani dengan penghasilan per bulannya tergantung dari harga pasar yang masih belum begitu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Penambahan bahan organik berupa serasa tanaman atau kulit kelapa ditumpuk yang lambat laun akan terurai menjadi pupuk alami tanaman pisang tersebut. Sementara pada daerah pulau-pulau kecil, komoditas utama yang ditanam oleh Bapak Aryadin adalah jambu mete dengan praktik bercocok tanam tradisional. Pendapatan utama selain dari hasil perkebunan juga dari hasil penangkapan ikan atau sebagai nelayan. Akses pasar sendiri terkadang langsung dibawa ke pasar, terkadang ada pihak yang menjadi perantara untuk dibawa ke pasar atau pihak kedua. Perkebunan jambu mete milik Bapak Aryadin sendiri tidak menggunakan pupuk, alias perawatan perkebunan hanya dengan membersihkan gulma pada saat musim berbunga hingga panen. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka diperoleh hasil bahwa teknologi produksi tanaman memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas tanaman. Namun penerapannya di wilayah pedesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil seringkali menghadapi berbagai tantangan. Faktor sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan menjadi hambatan yang signifikan dalam mengoptimalkan teknologi. Untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang holistik dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. 1. Aspek sosial budaya. Masyarakat di wilayah pedesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil seringkali kurang mendapatkan akses terhadap informasi dan pelatihan tentang teknologi pertanian modern. Penduduk di wilayah ini cenderung mengandalkan praktik bercocok tanam tradisional, akan tetapi ada baiknya jika ada pendampingan penyuluh terkait budidaya tanaman pertanian modern. Dari ketiga narasumber, usianya adalah 57-75 tahun yang merupakan usia lansia. Banyak penduduk usia produktif memilih untuk merantau, sehingga tenaga kerja di sektor pertanian berkurang. Dalam aspek ekonomi, terbagi menjadi 3. Yang pertama, keterbatasan modal. Sebagian besar petani di pedesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil merupakan petani kecil dengan akses yang terbatas terhadap modal. Kedua, akses pasar yang terbatas. Hasil produksi tanaman seringkali sulit dipasarkan karena infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan harga jual rendah sehingga petani tidak termotivasi untuk menggunakan teknologi produksi yang lebih canggih. Ketiga, ketergantungan pada bantuan pemerintah. Misalnya di wilayah pedesaan, petani cenderung mengandalkan subsidi atau bantuan pemerintah. Ketika program ini tidak berjalan secara konsisten, maka teknologi produksi tanaman tidak dapat berlanjut secara mandiri. Dalam aspek lingkungan, aktivitas pertanian yang intensif seperti penggunaan pupuk kimia berlebihan menyebabkan penurunan kesuburan tanah. Adapun solusi atau rekomendasi sebagai berikut. Pertama, pemberdayaan sosial, memberikan pelatihan dan melibatkan tokoh masyarakat untuk memadukan teknologi dengan kearifan lokal sehingga mudah diterima. Kedua, dukungan ekonomi dengan meningkatkan akses petani terhadap pembiayaan dan membangun infrastruktur pasar dan logistik untuk mempermudah distribusi hasil pertanian, serta menerapkan teknik pertanian berkelanjutan seperti agroforestry dan penggunaan pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.